fortress is our God, a bulwark never failing, a helper near amid the flood of mortal ills prevailing. Saya mewakili tim Biflogi mengucapkan selamat datang, senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Nah, ini adalah tata cara yang saya harap diperhatikan. Kemudian, ini adalah susunan acara dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Allah Kita Benteng Teguh. A mighty fortress is our God, sebuah benteng yang tak akan pernah roboh. Walau dunia sangat jahat, janganlah ketakutan. Umat Tuhan pasti selamat, Roh Allah menguatkan. Walau kita mati, walau anak istri dan harta pun musnah, Tuhan tak berubah, kekal kerajaannya. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, meeting perdana Biflogi. Berkati dari awal hingga akhirnya untuk kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Biflogi itu singkatan dari Baptist Vlog on Theology. Acara yang saya, kemudian Pak Indra, Pak Iswara Rintis, dan Pak Sahat diskusikan beberapa waktu lalu, di mana kemudian kami sepakat untuk memberikan presentasi kepada saudara-saudari seiman terkait dengan teologi yang pastinya di dalamnya mencakup juga misi dan praktik kehidupan di dalam gereja kita. Seperti yang saudara Bapak Ibu ketahui, Pak Iwe Indra itu adalah presenter malam hari ini. Pak Iwe Indra adalah seorang teolog yang aktif menulis dan saat ini berdomisili di Surabaya. Pak Iswara Rintis yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini juga adalah seorang teolog yang aktif menulis, seorang pemikir muda yang sangat bernas, sangat berkualitas. Saat ini beliau adalah dosen teologi sistematika di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Kemudian Pak Sahat Sinaga adalah seorang pendeta gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia di Semarang, sekaligus dosen biblika di STT Harvest Semarang. Nah, saya sendiri, Iksan Lasmanto, saya adalah orang baptis yang Tuhan kemudian berikan kesempatan untuk bisa kuliah, baik S2 maupun S3. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di Mid-America Baptist Theological Seminary di Cordova, Tennessee, Amerika Serikat. Dan saat ini langsung saja saya minta Pak Iwe Indra share screen-nya dan kemudian memulai presentasi dengan judul Doktrin Gereja yang Tepat Guna. Baik, Pak Iksan. Topik bahasan malam ini adalah doktrin gereja yang tepat guna. Tepat di sini itu adalah dalam arti tepat, benar, sesuai dengan Alkitab, dan guna adalah dalam arti berguna serta digunakan dalam kehidupan beriman dan bergereja. Nah, adapun tujuan dari vlog kali ini adalah untuk menghargai doktrin gereja yang ada. Dan mungkin ada yang bertanya, mengapa ada doktrin gereja?
Jawabnya adalah karena doktrin adalah rumusan atau pernyataan singkat dari kebenaran Alkitab sehingga mudah untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Nah, tujuan dari vlog ini tentu saja tidak hanya untuk menghargai doktrin gereja, tetapi juga untuk belajar mereformulasikannya menjadi sebuah doktrin yang tepat guna. Tentu saja agar berguna dan digunakan, sebuah doktrin haruslah relevan dan kontekstual serta menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Nah, nanti saya harap Anda juga bisa mengevaluasi dan mereformulasi sendiri doktrin gereja masing-masing yang tepat guna. Nah, sebagai contoh saja, mari kita bahas sekarang PAK GGBI. Nah, bentuk atau wujud PAK GGBI adalah ini. Ada di dalam buku Minutes Kongres GGBI yang kebetulan ada di tangan saya ini adalah hasil keputusan Kongres ke-7 yang dikenal sebagai doktrin atau teologi baptis. Pokok persoalannya adalah pertama, apakah PAK GGBI dan gereja kita ini sudah sesuai dengan Alkitab atau berdasarkan Alkitab? Dan kalau kita melihat daftar pokok isinya, maka semuanya nggak diragukan ya, sudah Alkitabiah, sudah sesuai dengan kebenaran Alkitab. Apalagi kalau kita melihat isinya itu ditambah dengan dukungan ayat-ayat Alkitab di dalam setiap pernyataan asasnya. Tetapi apakah PAK kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip baptis? Sudah bersifat khas baptis atau belum? Contoh, dalam asas kepercayaan tentang Roh Kudus misalnya, bila mengartikan baptisan roh secara harfiah, sehingga ada dua macam baptisan, yaitu baptisan air dan baptisan roh, dan mengartikannya sebagai sebuah pengalaman rohani, yaitu berbahasa roh atau berkarunia lidah, maka tentu ini bukan khas kepercayaan baptis. Contoh lain adalah asas kepercayaan tentang gereja. Jika dikatakan dan diajarkan bahwa gereja dipimpin oleh sebuah majelis dan diatur oleh sebuah sinode, maka jelas hal ini bertentangan dengan asas pemerintahan gereja baptis yang bersifat kongregasional. Nah, pokok persoalan yang kedua adalah apakah PAK GGBI dan gereja kita ini sudah relevan, berguna, dan digunakan dalam kehidupan iman dan bergereja. Nah, kalau kita perhatikan situasinya dengan maraknya persoalan doktrinal, kontekstual di kalangan gereja-gereja baptis Indonesia, baik dulu dan sekarang, bukankah hal ini membuktikan bahwa PAK belum berpengaruh atau berfungsi baik? Dahulu misalnya, gara-gara perbedaan ajaran dan tata ibadah, maka ada satu atau dua pendeta harus dikeluarkan dari korps kependetaan, dan bahkan gerejanya harus berpindah denominasi. Dan kita lihat sampai sekarang pun persoalan doktrinal belum kunjung usai. Sebut saja misalkan tentang bentuk dan gaya ibadah serta kepemimpinan wanita. Masih banyak yang pro kontra, bukan? Di samping adanya perbedaan teologi di kalangan baptis, juga hal ini sangat dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh dan kehadiran literatur non-baptis bagi pemimpin GGBI. Nah, ini juga godaan yang kuat bagi pemimpin, pendeta, gembala sidang, gereja baptis yang sudah tamat dari STBI dan mungkin sangat jauh dari perpustakaan, ya. Maka kehadiran literatur non baptis itu sangat menggodai, ya,
bagi pemimpin GBI. Jadi berdasarkan fakta ini jelas bahwa PAK belum atau tidak sepenuhnya berpengaruh dan digunakan. Selanjutnya, apakah PAK GGBI berguna dan relevan di Indonesia? Maksudnya, apakah asas kepercayaan kita ini sudah memenuhi kebutuhan gereja kita, yaitu mendasari kehidupan beriman anggota gereja dan seluruh kegiatan serta pelayanan gereja. Nah, salah satu contoh misalnya karena tidak adanya asas yang mendasari sistem persepuluhan, maka tidak sedikit anggota gereja yang menjadi bingung untuk melaksanakannya dan kurang atau bahkan tidak jujur dalam perpuluhannya. Bahkan hal ini menjadi celah dan godaan bagi sebagian pendeta, gembala sidang untuk mengatur atau mengambil seluruh persepuluhan gereja. Persoalan penting lainnya adalah apakah PAK kita sudah menjawab tantangan sosial, politik, dan budaya negeri kita. Apa kata dan pernyataan asas kita tentang kesenjangan sosial misalkan, tentang isu politik, tentang perang, tentang toleransi agama dan ragam kepercayaan, tentang LGBT dan lain sebagainya. Nah, di dalam metodologi saya menggunakan dua variabel pembanding, yaitu prinsip-prinsip baptis dan prinsip-prinsip berteologi kontekstual di Indonesia. Baik, secara ringkas dan singkat, paparan saya adalah sebagai berikut ya. Pertama, evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip baptis. Nah, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip baptis di sini adalah pemahaman dan nilai dasar Alkitabiah yang dipegang oleh orang baptis dari semua golongan baptis, yang membuat baptis disebut baptis dan menjadi kriteria kebaptisan. Dalam hal ini saya berutang kepada buku Walter Sheldon berjudul The Baptist Identity. Kaum baptis yang beraneka ragam itu ternyata tetap memiliki prinsip-prinsip yang diakui bersama. Yang pertama, kebebasan Alkitab atau Bible freedom, kebebasan jiwa atau soul freedom, kebebasan gereja atau church freedom, dan kebebasan agama atau religious freedom. Nah, berdasarkan 4 prinsip baptis ini, dan tentu saja berikut butir-butir penjabarannya, saya melakukan evaluasi terhadap PAK GGBI. Nah, secara khusus, usulan tambahan dan isi pernyataan asas dan pokok-pokok doktrin di dalam PAK disimpulkan dan dapat Anda lihat di dalam reformulasi PAK GGBI. Nah, sebagai contoh ya, yaitu pokok doktrin tentang Alkitab. Asas penafsiran Alkitab. Di poin 4.3, di dalam PAK berbunyi demikian. Setiap orang berhak membaca, menyelidiki, dan menafsirkan Alkitab menurut pimpinan Roh Kudus. Yaitu berdasarkan Yohanes 16, ayat 12-15. Hasil kesimpulan evaluasi saya adalah isi pernyataan asas ini sesuai dengan bagian isi prinsip tentang kebebasan bagi penafsiran Alkitab. Namun isi pernyataan di dalam asas kurang lengkap sehingga perlu ditambahkan dengan pernyataan di dalam prinsip, yaitu setiap orang percaya bebas untuk menafsirkan Alkitab bagi dirinya sendiri. Yesus adalah norma di dalam menafsirkan Alkitab bagi penyelidikan Alkitab secara terus-menerus ya di bawah bimbingan
Tuhan gereja yang hidup dan dengan bantuan cara sarana yang terbaik. Ya. Nah, hasil ini kemudian saya lakukan jajak pendapat kepada sampel pendeta nasional baptis sebanyak 77 orang pada waktu itu tahun 2002. Nah, berdasarkan hasil jajak pendapat ini dan dengan memperhatikan ya tanggapan, saran yang diberikan, maka akhirnya saya mereformulasi ya dan berbunyi demikian. Setiap orang dengan sikap hati yang terbuka dan dengan bantuan cara sarana yang terbaik membaca, menyelidiki dan menafsirkan Alkitab menurut pimpinan satu contoh lagi, itu sikap kritis yang membangun. Gereja setempat dan denominasi gereja harus terbuka bagi sikap kritis yang membangun agar tercipta suatu kehidupan bergereja yang sehat dan berbuah. Hal itu berarti bahwa gereja-gereja dan lembaga-lembaga gerejani wajib membela dan melindungi hak setiap anggotanya untuk bertanya dan berpikiran kritis yang membangun. Bersikap kritis yang membangun berarti kesediaan untuk ditegur, di samping keberanian untuk menegur. Nah, mengakhiri kesimpulan hasil evaluasi PAK GGBI berdasarkan prinsip-prinsip baptis, saya setuju dengan apa yang pernah dikatakan oleh John D. Freeman, yaitu dunia belum menunjukkan kebutuhan akan prinsip-prinsip baptis. Kebutuhan itu belum pernah sebesar yang dirasakan sekarang ini. Prinsip-prinsip kita belum menyatakan kekuatannya secara penuh. Kekuatan dan terang yang baru akan terpancar dari prinsip-prinsip tersebut di hari-hari yang mendatang, yaitu sekarang inilah. Lepaskanlah dan biarkanlah itu. Kedua, dengan cara dan metode yang sama, saya juga mengevaluasi PAK GGBI berdasarkan prinsip-prinsip berteologi kontekstual di Indonesia. Asas-asas yang dipakai sebagai pedoman di dalam upaya menciptakan teologi yang kontekstual di Indonesia. Yang pertama, sistematisasi sekitar pokok-pokok persoalan kontekstual di Indonesia, ya, yang mencakup arti definisi keselamatan, Kristen, iman, eskatologi, keberadaan gereja, dan hakikat keesaan Allah. Kedua, penekanan pada konteks Pancasila, karena Pancasila ini dasar negara kita yang tak tergoyahkan ya, walaupun sudah sering digoncang-goncingkan ya. Ketiga, orientasi pada kebudayaan dan agama-agama lain. Ya mau tidak mau kita ini gereja Tuhan ya, termasuk gereja baptis, tinggal di lingkungan yang pluralisme ya, dan juga pluralitas agama di situ ya. Nah, di sini saya memberikan juga apologi terhadap intisari dari budaya, agama, dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Ya, jumlahnya 8 ya, 8 saya pikir ya. Lalu yang keempat, pendekatan kepada agama Islam, karena Islam ini dimanapun, bagaimanapun di Indonesia adalah yang mayoritas, yaitu penekanan pada aspek sosial dan politik dari Injil, konsep tentang kerajaan Allah, tentang tauhid dan kebesaran Allah ya, Allahu Akbar, dan Yesus Kristus terutama sebagai Immanuel. Nah, berdasarkan 4 prinsip kontekstual ini dan tentu saja berikut butir-butir penjabarannya, saya melakukan evaluasi terhadap PAK GGBI. Nah, hasil reformulasi asas ya setelah evaluasi itu, yang pertama, Allah adalah pribadi ilahi yang transenden dan imanen, memiliki akal, perasaan, kehendak, tak berawal, tak berakhir, dan tak berubah. Roh yang sempurna, pencipta, pengatur alam semesta, pemelihara, sumber hidup, dan tujuan segala sesuatu. Yang kedua, Allah telah menyatakan dirinya sehingga dapat dikenal oleh manusia. Dan keempat, dalam hakikatnya pula Allah itu Maha Esa, tidak ada Allah lain
selain Allah. Karena itu dituntut kasih dan penyerahan diri yang bulat, esa pula dari umatnya. Ini monoteisme, ini beraplikasi juga ke monogami misalnya ya. Jadi kalau kita memperhatikan dan mereformulasi ya, sehingga bukan hanya memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip kas baptis, tetapi juga dengan prinsip-prinsip berteologi kontekstual. Nah, inilah PAK GGBI hasil reformulasi sesuai dengan prinsip-prinsip baptis dan berteologi kontekstual di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbandingannya di situ ya. Nah, demikianlah vlog kali ini ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya untuk dapat menjadi berkat bagi gereja-gereja di Indonesia, apa yang dibutuhkan sekarang ini adalah sebuah teologi mangga daripada sebuah teologi pisang, seperti dikatakan oleh Wahyung berikut ini. Di antara buah-buahan tropikal di Asia adalah pisang dan mangga. Pisang tidak jelas asal-usulnya, sedangkan mangga adalah buah asli dari Asia. Pisang yang sudah matang tampak berwarna kuning, tapi ketika kulitnya dikupas, maka dagingnya tampak berwarna putih. Sebaliknya, kebanyakan jenis mangga yang sudah matang selalu berwarna kuning keemasan, baik kulit di luarnya maupun daging di dalamnya. Pembandingan antara pisang dan mangga ini adalah sebuah perumpamaan. Kebanyakan teologi Asia sesudah Perang Dunia Kedua kelihatan lebih serupa pisang daripada mangga. Kuning di luar tetapi putih di dalam. Nah, orang-orang Asia mungkin menyenangi pisang, tapi tidak diragukan ya. Saya setuju bahwa manis dan lezatnya daging mangga dihargai jauh lebih tinggi. Jika seseorang harus memilih, agaknya mangga yang lebih banyak dipilih dan disukai. Terima kasih Pak Iwe Indra atas presentasinya. Pasti ada banyak informasi yang saudara bisa dapatkan dan semoga juga mendorong saudara untuk mencerna lebih jauh, mengkritisi sekaligus nanti di sesi tanya jawab saudara bisa bertanya. Saudara, siapapun kita, itu kita punya bias, kita punya asumsi masing-masing yang membuat teologi dan doktrin kita sedikit banyak berbeda. Tetapi saya berharap sebagai orang Kristen, khususnya orang Baptis, di atas semuanya saudara menempatkan Alkitab, firman Allah sebagai otoritas tertinggi. Itu sebabnya sebelum kita bertanya jawab, mari menyanyi bersama satu lagu Firman Hidup Kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Amin. Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Baik, untuk membuka sesi tanya jawab kita, saya persilakan Pak Iswara Rintis menyalakan mikrofonnya dan kemudian memberikan tanggapan singkat sekaligus juga pertanyaan kepada Pak Iwe Indra. Mari Pak Iswara Rintis. Baik, terima kasih Pak Iksan yang sudah menolong kita sejauh ini. Khususnya untuk Pak Indra, terima kasih Pak. Mungkin saya ingin minta tolong Pak Indra untuk mengklirkan arti prinsip berteologi kontekstual di Indonesia ini. Nah, dalam pengertian apa itu kontekstualisasi? Saya memahami doktrin atau asas kepercayaan atau pengakuan iman
atau dogma secara sederhana sebagai apa yang kita percayai berdasarkan teks Alkitab. Dan biasanya dalam rumusan-rumusan dokumen pengakuan iman itu ada pernyataan, ada teks dasarnya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah dalam pengertian apa itu kontekstualisasi, kemudian sampai sejauh mana kita melakukan kontekstualisasi. Karena sekali lagi kita di sini bicara mengenai doktrin yang tepat sesuai dengan teks, tapi juga berguna menjawab kebutuhan konteks masa kini, tantangan dalam konteks masa kini. Saya pikir Pak Indra bisa menolong kita sedikit untuk apa yang saya tanyakan ini. Terima kasih Pak Iswara Rintis. Ini satu feedback yang baik sekali, dan juga mungkin saya perlu menekankan tentang berteologi kontekstual, khususnya di Indonesia. Nah, saya dengan hal ini maka membangun satu frame, ya, satu frame sehingga tidak meluas. Cukup kiranya untuk memberi satu aspirasi, inspirasi buat usaha kontekstualisasi PAK GGBI kita sehingga menjadi relevan dengan kebutuhan dan tantangan masa kini. Itu saya rumuskan ada 4, itu sistematisasi sekitar pokok-pokok persoalan kontekstual di Indonesia, ya, lalu penekanan pada konteks Pancasila, itu ya, lalu orientasi pada kebudayaan dan agama-agama lain, lalu yang terakhir pendekatan pada agama Islam. Oke, Pak Iswara Rintis, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Rintis dan juga Pak Indra. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan. Ya, Pendeta Suntoko dari Semarang, Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan konteks, sesuai dengan perkembangan zaman, doktrin itu mengikuti. Artinya seperti ini. Sebut saja suatu daerah yang tidak ada air, tidak ada sesuatu hal yang memungkinkan orang itu untuk dibaptis. Ya, apakah hal itu tetap nunggu sampai akhirnya orang itu dibaptis atau apa? Lalu yang kedua tentang baptisan roh. Silakan Pak Indra merespon itu the point saja Pak Indra ya. Ya. Terima kasih Pak Sundoko untuk pertanyaannya. Untuk menanggapinya, karena saya ringkas yang 2 terakhir itu ya, mengenai baptisan air dan selam dan juga baptisan roh. Saya mencoba menjawab mengenai baptisan roh itu ditegaskan sekali kalau menurut doktrin baptis. Baptisan roh itu adalah peristiwa ya Pak. Jadi itu bukan pengalaman ya, bukan pengalaman. Jadi di dalam doktrin baptis, baptisan roh itu dimasukkan kepada peristiwa waktu pertama kali percaya kepada Yesus Kristus, maka dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Nah, sedangkan di luar gereja baptis, nah itu mengajarkan baptisan roh itu sebuah pengalaman seperti itu, sehingga ada lebih dari satu baptisan air dan baptisan roh itu dipisahkan tersendiri. Dan baptisan roh oleh beberapa gereja yang non-baptis itu tanda kutip dikejar. Seperti itu, karena satu pengalaman ya, seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Ya, saya setuju Pak Suntoko tadi di awal mengatakan pada prinsipnya ya kalau kita hubungkan dengan keselamatan, kita bersyukur keselamatan hanya oleh iman. Ya, tidak iman plus baptisan. Seperti itu. Terima kasih Pak Iwe atas tanggapannya. Terima kasih Pak Suntoko atas pertanyaannya. Baik, sekarang ada namanya Pak Brain Karamoy. Dan silakan Pak Brain Karamoy untuk menyalakan mic dan langsung bertanya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan. Ini pertanyaan konfirmasi ya.
Apakah dalam penilaian atau worldview Bapak Pendeta Indra bahwa seorang baptis perlu mengambil jalan moderasi untuk bersikap kontekstual dalam mereformulasikan pengakuan imannya? Terima kasih. Wah, ini istilah moderasi ya. Istilah itu tidak dipakai sebenarnya, Pak, di dalam pergumulan teologi ya. Yang dipakai itu adalah istilah kontekstualisasi. Tetapi moderasi itu di dalam worldview atau era tertentu yang disebut ya, modern dan postmodern. Jadi sesungguhnya tidak seperti pakaian ya, walaupun doktrin ini tidak kebal dari perubahan ya, tetapi juga saya pikir tidak bijak untuk disamakan seperti fashion ya, walaupun ada perubahan yang harus diamandemen dalam kongres, tetapi pasti diminimalisir. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau kita menggumuli di sini ada istilah yang baik sekali, setia kepada teks, ya, dan juga relevan pada konteks. Nah, inilah yang diupayakan. Ya, mungkin setia pada teks, khususnya Alkitab itu tidak dipertanyakan lagi, tetapi untuk berguna dan digunakan. Nah, ini barangkali ada satu yang kurang pas dan sebagainya, yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan. Nah, inilah yang perlu dicari dan direformulasi, dirumuskan. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan kontekstualisasi tadi. Ya, terima kasih Pak Iwe untuk jawabannya. Semoga menolong Pak Brin Karamoy. Sebagai penutup, Pak Iwe, di kolom chat itu Pak Alex sampaikan, jika ada satu isu doktrin yang bermasalah, apa saja langkah konkret yang dapat kita lakukan sampai doktrin itu menjadi pedoman etika di gereja? Ya, saya mungkin menjawab berdasarkan pengalaman sebagai gembala sidang dan juga mengacu kepada mekanisme yang ada ya dalam sistem pemerintahan gereja baptis yang kongregasional. Tentu dua perangkat ini jangan diabaikan. Yang pertama adalah rapat perancang gereja, yang kedua adalah rapat urusan gereja, ya, RPG dan RUG, ya, seperti itu. Nah, umumnya Pak Alex ini sebagai tambahan, itu karena keanggotaan gereja baptis itu semuanya itu di bawah satu payung yang namanya Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan secara konsensus aklamasi doktrin dan PAK GGB itu dirumuskan itu di tingkat gabungan ya Pak Alex, bukan di tingkat gereja. Nah, itu sebabnya gereja-gereja baptis lokal itu tinggal copy paste saja, biasanya dari PAK GGBI ya, dengan menyesuaikan, mengurangi atau menambahi 1-2 asas itu biasa ya, untuk kepentingan lokal. Dan umumnya sebenarnya tidak jauh berbeda ya, yang namanya gereja baptis setempat dengan GGBI gabungan itu doktrinnya tidak jauh berbeda. Nah, oleh karena itu mekanismenya juga tidak jauh berbeda. Jadi kalau menurut saya Pak Alex, sebelum melibatkan tingkat gabungan, sebaiknya bisa dibicarakan di tingkat lokal. Mengingat gereja baptis ini adalah gereja kongregasional dan otonomi ya, otonomi gereja setempat. Walaupun punya gabungan, tapi gabungan itu tidak secara otoritas itu mendikte ya dari gereja setempat.
Nah, itu sebabnya saran saya, Pak, yaitu dibicarakan di tingkat rapat perancang gereja. Ya, kalau udah solusi udah clear ya beres ya. Kalau belum, di tingkat RUG, Pak. Nah, biasanya tingkat RUG inilah dilakukan amandemen di penyesuaian di dalam ADART ya. Dalam ADART itu mudah-mudahan ada disisipkan satu asas kepercayaan Gereja Baptis ya di itu. Nah, kalau di tingkat RUG itu tidak beres, Pak. Nah, ini biasanya perlu intervensi dalam arti bantuan dari tingkat gabungan, Pak. Ya, apakah mungkin melalui forum kepemimpinan saja, yaitu antara kependetaan dan pendeta gembala sidang setempat saja. Nah, apakah mungkin secara organisasi, Pak, itu bisa secara gabungan dengan gereja lokal? Ya, nah itu kalau sudah semakin parah seperti itu. Dan tentu saja jangan dilupakan ya Pak Alex, di dalam Matius pasal 18 ya Pak Iksan atau Pak siapa Pak Iswara, mekanisme penyelesaian masalah itu Pak ya, ya perlu dibawa oleh 4 mata dulu ya. Matius 18. Ya Matius 18 ya. Oke. Ya saya kira itu ya Pak Alex. Ya, mudah-mudahan membantu. Mungkin agak apa Pak? Yang saya maksudkan satu lagi, memang itu juga maksud saya adalah di tingkat GGBI-nya Pak. Karena sebenarnya kita pun para pendeta ini sering melontarkan isu-isu doktrinal yang berbeda-beda, tetapi nggak selesai-selesai gitu Mas saya. Misalnya Pak Ipsi mengatakan begini, Bapak yang satu mengatakan begini, jadi ada pandangan yang sama sekali akhirnya bermasalah, misalnya tentang beberapa hal ya misalnya tentang nabisan perempuan, tentang ini, tentang itu. Jadi bagaimana langkah konkret itu untuk menyelesaikannya gitu. Saya itu Pak. Nah, itulah tujuan Pak. Tujuan dari forum kita malam ini Pak, dalam Vlogi yang pertama ini ya kami ini mengusung tema doktrin ini karena terus terang ya itu Pak, di lapangan ya kita menjumpai Pak Alex saya kira tidak sendirian Pak. Jadi satu usulan sebaiknya inilah tugas dari gabungan ya, karena kita tadi itu berasaskan keluarga besar. Saya senang sekali atas respon dan partisipasi di kemunculan perdana ya dari Biflogi ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Nah, mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih atas pimpinanmu ya Bapak untuk acara dari Baptis Vlogi kami ini. Biarlah Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.